Di sini bahwasanya sejarah dari penjajahan Israel atas Palestina itu diawali dengan melakukan pemalsuan makam. Dan juga ini adalah orasi Gus Abbas Buntet. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat muslim dimanapun berada, pada hari ini tanggal 3 Maret tahun 2024 saya menemukan di Google berita ini. Di sini bahwasanya sejarah dari penjajahan Israel atas Palestina itu diawali dengan melakukan pemalsuan makam. Dan juga ini adalah orasi Gus Abbas Buntet. Kita simak. Beliau menjelaskan yang sama, bahwasanya dulu penjajahan Israel atas Palestina itu diawali dengan pemalsuan makam. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita melihat fenomena saat ini, mulai dari Habib Lutfi bin Yahya yang dinyatakan telah memalsukan banyak makam atau memba'alawikan makam-makam leluhur Nusantara, dan juga golongan Ba'alawi yang lain memba'alawikan beberapa kuburan atau kuburan palsu, makam palsu. Ini indikasinya adalah tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina, yang akhirnya mengklaim bahwa pemba'alawian atau peyamanan makam-makam di Indonesia oleh mereka itu nanti akan diklaim bahwa ini adalah tanah leluhur mereka pada akhirnya. Itu mau percaya atau tidak, mau dipungkiri atau tidak, kenyataannya adalah semacam itu arah tujuannya. Sahabat muslim dimanapun berada, kenyataan fenomena yang terjadi saat ini, bahwa seperti Tengku Umar juga diklaim Ba'alawi, Pangeran Diponegoro diklaim Ba'alawi, tentunya ini adalah kejahatan yang masif, yang nyata kepada anak bangsa Indonesia. Namun sayangnya yang bergerak justru orang-orang NU yang kental pribumi asli atau anak-anak Nusantara yang punya kekuatan sebagai seorang santri yang tulen, seperti Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Gus Ubad Aminullah, dan yang lainnya. Mereka dengan lantang menentang perbuatan kelompok Ba'alawi di Indonesia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu kita yang mendengar, yang mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin Usman dan yang lainnya, Kiai Haji Imaduddin Usman CS,
Bila Anda semua telah menyimak dan menemukan kebenaran, maka wajiblah kita menyebarkan kebenaran ini di seluruh Nusantara. Agar apa? Yang belum tahu menjadi tahu, mudah-mudahan menyadari bahwa kita selama ini, katakanlah ratusan tahun, umat muslim Indonesia khususnya kaum Nahdliyin ini dibodohin oleh kelompok Ba'alawi. Contoh kebodohannya di mana? Pembodohannya ini contohnya adalah mereka mengklaim dzurriyyat Nabi. Tapi secara tes DNA mereka adalah bukan dzurriyyat Nabi. Padahal tes DNA ini adalah sangat akurat, secara internasional dipertanggungjawabkan. Tapi keturunan mana? Mereka cenderung kepada keturunan Yahudi. Sedangkan orang-orang Nahdliyin 80% atau rata-rata, termasuk saya ini, menghormati dan menghargai beliau semua, itu banyak karena beliau itu adalah, maaf, keturunan dari Rasulullah. Itu dulu. Setelah mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin Usman CS, saya menjadi terbuka bahwa selama ini yang saya percayai itu adalah bertentangan dengan kitab nasab dan bertentangan dengan kajian Kiai Haji Imaduddin dan bertentangan dengan penemuan ilmiah yaitu tes DNA. Sebab apa? Seluruh dzurriyyah Nabi sedunia ini punya nakobah dan dites dulu secara tes DNA, baru diketahui di situ memang ada indikasi keturunan dari bangsa Arab atau tidak. Itu adalah sebuah alasan yang sangat mendasar. Dan dilanjutkan tadi itu, banyaknya makam palsu, banyaknya pemba'alawian makam, banyaknya pengaburan sejarah yang begitu masif. Seharusnya para elit bangsa tidak diam melihat semua ini. Tidak diam melihat semua ini. Tapi harus segera mengambil tindakan tegas walaupun itu hanya sebuah pernyataan secara resmi. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.